Gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang terus terjadi, di tengah krisis akut ekonomi serta dampak perubahan ekstrim iklim, yang makin memburuk menjadi gejolak politik dan sosial paling serius, yang harus dihadapi pemerintah dan rakyat Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir ini. Perdana Menteri Sheikh Hasina, dan Partai Liga Awami yang telah berkuasa sejak 2009, dituntut segera mundur. Ia dinilai menjalankan pemerintahan secara otoriter, melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia, juga membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat. Hasina dituduh bersekutu dengan gerakan-gerakan Islam fundamental yang mempromosikan radikalisme, dan memanfaatkan konflik horizontal yang diakibatkannya untuk melanggengkan kekuasaan. নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জাতীয় সংহতি। Dan celakanya, ia kewalahan dan tidak lagi mampu mengendalikan konflik yang selama ini dikelolanya. Gerakan Islam fundamental tumbuh cepat, menjelma menjadi gerakan Islam ultra konservatif dan radikal. Bantuan dana dan fasilitasi negara asing serta organisasi internasional, memberi kemudahan mereka dalam menggerakkan dan mengorganisir berbagai aksi, dan gerakan yang besar dan masif. Dan tentunya terkoneksi dengan ide dan kepentingan negara serta organisasi penyokongnya. Konflik horizontal yang kerap memicu kerusuhan dan aksi anarkis berulang kali terjadi mewarnai sejarah Bangladesh. Pasca kemerdekaan 1971, kudeta demi kudeta terjadi, sehingga politik tidak pernah stabil. Kudeta militer yang dipimpin Jenderal Ziaur Rahman, atas Perdana Menteri Mujibur Rahman pada 1975, menandai awal tumbuhnya sentimen agama, dan kerap memicu konflik horizontal dalam masyarakat. Amandemen konstitusi oleh rezim militer yang berkuasa sampai 1990 itu, untuk menetapkan Islam sebagai agama negara, menggerus keberlangsungan budaya sekuler dan pluralisme agama dalam masyarakat, mengancam perlindungan negara atas status kesetaraan semua agama. Pergantian kekuasaan yang terus-menerus terjadi, menyebabkan pembangunan tidak berjalan optimal, karena pemerintah sibuk mengurusi konflik dan kerusuhan. Meningkatnya kemiskinan yang mengakibatkan penderitaan rakyat, pada akhirnya menjadi lahan subur tumbuhnya gerakan ultra konservatif, dan berkembangnya paham radikal. Perseteruan partai sekuler, yang bersekutu dengan partai kiri, melawan partai Islam, terus terjadi. Kubu nasionalis bersama kelompok agama minoritas, yang menuntut status kesetaraan agama, berhadapan dengan kubu Islamis, yang bersikukuh atas penetapan Islam sebagai agama negara. Di awal 2000, Jamaatul Mujahidin Bangladesh (JMB), organisasi teror yang dibentuk sekelompok warga dan diaspora Bangladesh pada 1998 di India, mulai beroperasi memasuki wilayah Bangladesh. Organisasi berideologi Salafi yang bertujuan mendirikan negara Islam berdasarkan hukum syariah ini, memanfaatkan situasi krisis ekonomi, untuk merekrut pendukung, dan menarik dana dari Timur Tengah dalam bungkus badan amal bagi penyediaan layanan dan pengajaran agama. Rekrutmen dilakukan melalui madrasah dan masjid, juga penggunaan media sosial yang efektif.
Jaringan yang terjalin kuat dengan banyak kelompok teror internasional, memudahkan fasilitasi dalam pelatihan, perekrutan, pendanaan, pengadaan senjata dan logistik. Kelompok Jamaatul Mujahidin baru bisa dilumpuhkan, menyusul serangkaian aksi pengeboman di 63 dari 64 distrik wilayah Bangladesh pada Agustus tahun 2005. Pada Januari tahun 2010, berdiri kelompok Hefazat el-Islam yang dipimpin Ahmad Sofi. Secara terbuka, mereka menentang sistem peradilan sekuler, menyerukan revolusi dan pembentukan negara Islam Bangladesh di bawah hukum syariah. Hefazat el-Islam membesar dengan cepat, dan menjelma menjadi organisasi payung kelompok-kelompok Islam radikal. Mereka menguasai lebih dari 14.000 masjid dan madrasah, di mana hampir 1,5 juta siswa mendapatkan pendidikan Islam tanpa pengawasan negara. Masjid dan madrasah yang dikontrolnya, dijadikan medium pengembangbiakan radikalisme di Bangladesh. Celakanya, alih-alih diberantas, pemerintah Liga Awami pimpinan Sheikh Hasina justru bersekutu, dan memanfaatkan mereka menjadi senjata politik, untuk melawan kekuatan lawan politik utamanya, Partai Nasional Bangladesh (PNB). Persekutuan mereka begitu dekat, hingga Sheikh Hasina digelari Bunda Qawami oleh kelompok Hefazat el-Islam. Meskipun telah secara nyata, mendalangi berbagai kerusuhan, dan aksi kekerasan terhadap penganut agama lain, pemerintah tidak sepenuhnya mengambil tindakan tegas untuk menghentikan mereka. Dalam aksi kekerasan terhadap umat Hindu, yang dilakukan kelompok Hefazat el-Islam pada Oktober tahun 2021, sikap pemerintah Sheikh Hasina jelas terlihat, lebih takut kehilangan dukungan suara para pengikut konservatif kelompok mereka, yang memang besar, dibanding kekhawatiran akan semakin kuat dan radikalnya kelompok tersebut. Gelombang demonstrasi massa besar-besaran di Dhaka, serta bentrokan yang meletus di beberapa wilayah Bangladesh, yang dimotori BNP, partai kiri dan sekuler, serta kelompok agama minoritas dalam sebulan terakhir, merupakan rangkaian aksi yang telah mereka lakukan sejak 2 tahun lalu. Mereka menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur, dan mendesak dibentuknya pemerintah sementara, untuk mengawasi pemilihan umum yang minta dipercepat. Pemerintahan Sheikh Hasina dinilai telah gagal, mengatasi krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan. Melanggar konstitusi yang menjamin kesetaraan agama, dengan membiarkan aksi kekerasan, vandalisme, dan diskriminasi terhadap penganut agama minoritas, yang berlangsung terus-menerus. Akankah kali ini mereka berhasil? Atau akan sama saja seperti sebelumnya, layu sebelum berkembang? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.